kabar Startup People? Kali ini di hari Rabu ya, saatnya kita ketemu di Startup Clinic bareng sama aku Isya Dewi yang akan nemenin selama lebih kurang 60 menit ke depan. Nah, hari ini di pertengahan minggu, mungkin yang udah mulai crowded tuh pikirannya, aduh udah mulai oleng nih, nggak bisa fokus kerja dan lain-lain. Mungkin kalau kamu fokus pada suatu bidang yang kamu suka, kamu bisa melebarkan sayap seluas-luasnya. Atau mungkin bisa go internasional. Seperti bahasan kita kali ini bersama dengan Mas Lutfi Zuhri. Mas Lutfi ini adalah Community Lead dari Python Indonesia. Langsung aja kita sapa Mas Lutfi. Halo Mas, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Sehat. Kalau kabarnya teman-teman di Python Indonesia gimana nih? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk juga, banyak event yang menunggu soalnya. Oh, gitu. keren. Bisa cerita dong, selama ini kegiatannya apa saja sih sama teman-teman gitu? Oke, jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatannya buat RBTV, Amikom, sama ABP juga ya. Jadi ini mungkin pertama kalinya ya kita bikin acara di ABP. Sebelumnya sempat ada wacana ke situ, tapi ada hambatan, terus baru kesempatannya di bulan Agustus ini. Agustus ini bakal ada satu kegiatan bareng gitu ya? Iya, bakal ada talk show sama komunitas Python Jogja. Kita bilang komunitas Python Indonesia, regional Jogja biasanya gitu. gitu. Regional ya. Jogja gitu. Jogja itu Jogja aja atau DIY sih sebenarnya masuk semua? Sebenarnya semua, jangan cuma Jogja ya, bukan cuma Jogja, kadang Jawa Tengah juga ada yang datang. Dari Beberapa Solo kali meet up itu ada kayak orang mana yang main tuh Temanggung, nggak naik motor tiap mau ada meet up datang, 2 jam ke sini gitu dia datang juga. Herannya apa? Kapan-kapan mungkin kita perlu bikin meet up yang ke Semarang misalnya atau ke Solo, mungkin seperti itu. Gantian ya. Oke, ini bisa cerita kalau gitu sebelum ke event yang akan berlangsung di bulan Agustus, besok Sabtu kan ya rencana eventnya itu. Bisa cerita dulu kalau yang Python Indonesia yang regional Jogja itu mulai aktivitas sejak kapan sih? Oke, jadi orang-orangnya udah mungkin bagian dari komunitas IT yang senior di Jogja ya. Udah ada yang dari tahun 2000-an sampai 2010-an awal gitu kan. Kemudian sebagian besar orang-orangnya itu adalah ya bisa dibilang dari komunitas remote working, ya kan. Dari tahun 2000-an akhir aja sudah ada beberapa orang yang tinggalnya di Jogja tapi kerja untuk perusahaan luar negeri gitu. Kemudian mereka bikin komunitas namanya Kami Kerja Remote. Gitu. Oh, Kami Kerja Remote. Ya, KKR. Kemudian beberapa di antaranya memang sehari-hari pakai Python kan. Kemudian mereka juga pengen merintis gimana kalau kita bikin komunitas Python di Jogja gitu. Akhirnya kemudian beberapa pengurus seniornya Python Indonesia juga, Python Jogja juga kemudian adalah orang-orangnya KKR juga. Gitu. Makanya memang banyak irisannya. Dari sejak awal komunitas Python di Jogja atau di Indonesia itu udah ya familiar lah dengan mereka tetap tinggal di kampung halaman masing-masing tapi kerjanya di luar negeri gitu. Oke. Kalau di Indonesia sendiri jauh sebelum tahun 2000-an berarti ya Mas ya udah ada. Ya mungkin 2000-an juga lah mungkin. Sama ya. 2000-an Sekitar juga. 2000-an gitu. Saya kalau lihat yang paling senior dari pengurus-pengurus di Python Jakarta atau Bandung itu ya rata-rata mungkin sekitar kayak 3, 4, sampai 5 tahunan di atas saya gitu. Jadi kira-kira kuliahnya mereka di kisaran tahun 90-an akhir 2000-an awal gitu. Oke. Gitu. Ya, kalau Mas Lutfi sendiri ini join memang dari tahun 2000-an itu atau gimana sih awalnya? Saya belum lama sebenarnya. Saya dari 2000, mungkin baru 2017-18 lah ya. Oke. Gitu. Saya sendiri juga asalnya malah bukan IT kuliahnya. Saya dulu kuliahnya ekonomi malahan. Di ekonomi. Iya. Tapi kemudian jatuh cintanya di situ. Banyak pakai data juga kan, dan emang bahasa pemrograman yang paling bagus untuk ngurusi data ya memang Python. Jadi ya mau kemana lagi ya, ini jatuhnya harus ke situ gitu. Kenapa sih kalau Mas tertarik sendiri di dunia bahasa pemrograman dan menggunakan Python sendiri, kenapa Mas? Oke, jadi Python emang ada kelebihan yang benar-benar nggak terkalahkan dibanding yang lain ya. Yang paling basic itu adalah bahwa sintaksnya itu gampang. Kalau kita lihat bahasa pemrograman yang lebih tua misalnya kayak C++ itu kan orang awam lihat wah ini apa nih nggak bisa dipahami gitu kan. Python itu istilahnya paling readable. Jadi orang awam aja sebenarnya kalau asal ngerti bahasa Inggris baca sekilas ini kayaknya source code-nya ini untuk melakukan ini. Oke. Gitu ya. Jadi lebih apa ya? Lebih mudah dipahami dan ini bisa diterapkan untuk berbagai industri juga ya. Betul. Makanya mau kayak sekarang belakangan mulai ada kan kayak sekolah coding buat anak kecil gitu. Iya, benar. Itu ya pakainya Python juga. Ngapain pakai yang Iya. ribet-ribet ya. Ya, itu kan banyak promo-promo itu ya di sosial media loh. Anak Anda suka ngegame, anak Anda suka ini, tawarin, oh itu pakai dari Python juga gitu. Oh, seru-seru. Mas sendiri dulu kuliahnya di? FEB Management saya. Oh, Oke. Kemudian jatuh cintanya di situ. Nah, ini tapi pertama kali kerja waktu itu di mana, Mas? Saya dulu kerja waktu selesai kuliah udah kerja langsung di startup Silicon Valley yang kantornya di Singapura, namanya TripAdvisor gitu. Dulu mungkin sampai 2015-16 masih yang lebih ke pure bisnis lah ya. Kemudian baru belakangan masuk ke data science juga gitu. Akhirnya ya emang ekosistemnya dan orang-orangnya udah nggak ada lagi alternatifnya, emang satu-satunya jalan cuma Python. Gitu. Oke. Dan terus berkembang gitu ya sampai dengan sekarang. Tapi sekarang
Waktu itu kerjanya di Jogja juga remote working atau gimana nih ceritanya? Waktu awal-awal belum, masih di sekitaran 2000 sampai 2011 2012 masih harus di Singapura. Terus sampai 2015-16 keliling-keliling lah sekitaran Asia Tenggara biasanya. Terus setelah itu baru bisa settle di Jogja lagi. Kemudian makanya terus kenal orang-orang Python juga. Yang ada di sini juga gitu, dan akhirnya gabung dan udah jadi community lead gitu. Iya, dia yang ngurus sih. Ini berarti ada kepengurusan dan sebagainya, yang ini ada regenerasi gitu kah Mas? Bisa cerita nih kepengurusannya itu sistemnya kayak gimana juga? Kalau Python lebih santai sebenarnya, jadi nggak sampai kayak ada yang pemilihan lah atau apa, itu enggak. Ya lebih kayak kesepakatan aja gitu kan. Ya tadinya kebetulan lead sebelum saya itu ya memang teman dekat saya gitu. Kemudian dia bilang, gimana kalau kamu gantiin saya? Oh gitu ya, pikir-pikir dulu ya. Gitu kan. Kemudian baru setelah itu kayaknya oke lah, mulai sekitaran 2000 pandemi lah, setelah pandemi 2023 ini kemudian saya yang lebih banyak megang, tapi dia juga masih. Jadi sekarang kayak mungkin modelnya kayak ada 2 lead gitu lah. Dia yang internal, saya yang eksternal gitu. Kemudian yang koordinasi untuk organize event itu kita pakai sistemnya arisan aja, Mbak. Jadi ganti-gantian. Gantian gitu muter ya. undian gitu kan, jatahnya siapa. Kebetulan Agustus ini saya gitu aja sih. Nanti di 2 bulan lagi berarti kocok lagi itu nih, ganti siapa lagi nih, kayak gitu. Sekalian ngasih pengalaman juga buat yang lain. Ya, sekarang kita jadi beragam juga sih. Yang paling muda masih ada yang fresh grad baru lulus tahun ini itu ada. Yang paling sepuh ya ada yang angkatan udah 90-an itu juga ada. Ada juga gitu ya. Ini dengan range usia yang jauh ini justru akan memperkaya ya teman-teman ini pas gabung ini dengan pengalamannya masing-masing. Ada yang fresh grade bisa kenal dengan Mas Lutfi misalnya, udah punya pengalaman kerja di Asia Tenggara dan sebagainya gitu. Mas, ini kalau pas tadi kan dicerita juga di awal nih, pas meet up itu yang dari luar Jogja juga datang, dibela-belain perjalanan 2 jam gitu, tetap datang juga. Kalau Mas ngelihat sendiri Python yang regional Jogja ini dibandingkan yang Indonesia, apa sih kelebihannya atau gimana ya? Mungkin orang-orangnya kayak gimana sih? Jadi saya udah pernah kemana-mana ya. Jadi saya pernah ikut meet up Python juga di Jakarta, di Bandung, di Surabaya gitu kan. Emang saya bilang tiap-tiap kota punya kelebihan masing-masing. Iya, ada karakternya gitu kan ya. Kalau saya lihat di Jakarta misalnya itu kan, karena startup itu semua buka kantornya di sana ya kan. Jadi kayak memang paling mewah kalau di antara yang lain ya kan, bisa tiap bulan itu dari tadinya ke kantor startup A kemudian pindah ke B dan dikasih makan apa semua gratis gitu kan. Kalau di Jogja nggak terlalu kayak gitu ya kan. Cuman kalau keunggulannya di sini adalah ya kayak karakter orang-orangnya, kita guyup banget ya. Jadi masalah apakah harus makan mewah apa enggak itu nggak penting ya kan. Tempatnya harus bagus enggak juga nggak penting. Jadi kadang-kadang cuma duduk aja, gelar tikar, makanya gorengan bareng-bareng gitu. Nah, kita berkali-kali bikin event tuh kayak gitu. Paling enak justru kayak gitu. Kalau yang tempatnya bagus dengan makanan mewah itu malah nggak dapat nggak nyambung gitu, malah ngobrolnya jadi nggak nyambung. Udah gelar tikar ada di karpet aja gitu kan, lesehan, terus ngobrol juga, pembicara juga lesehan gitu kan. Kemudian kita sambil makan bareng-bareng gitu. Paling enak kalau di Jogja kayak gitu. Jadi bentuknya kayak sharing gitu ya, lebih ke sharing session, ngobrol gitu tuh. Bahasanya mungkin kalau bahasa awalnya kayak sambung rasa, ngumpul bareng, ini cerita ini ada apa-apa gitu. Yang paling sering dibahas atau tema-tema itu emang udah ditentukan gitu dalam skala misalnya beberapa bulan ke depan akan ngebahas tentang ini gitu atau gimana Mas? Enggak juga sih, kita lebih kayak ke pasnya ada apa ya, kayak misalnya yang besok itu ada salah satu pembicara itu adalah mantan pengurus senior yang punya karir yang paling bagus lah, udah kemana-mana sampai akhirnya dia ke Timur Tengah sekarang ini udah jadi senior engineering manager. Nah kemudian pas dia pulang ya udah kita gimana Mas kalau jadi pembicara sekalian gitu kan, sharing karir-karirnya gitu. Kemudian kita share informasi ini di grup-grup sosial media kami, Telegram termasuk. Itu ada yang ini dia pulang nih, pas pulang ayo kita ngumpul gitu kan ya, kayak kangen-kangenan juga. Kemudian ada ini ada senior suhu datang, kita harus bisa belajar dari beliau gitu, mulai kayak gitu. Oke, ini berarti yang barusan balik-balik itu dari kerja di mana nih harus siap-siap ya, pasti akan diundang. Akan dicuri ilmunya gitu. Oke, boleh cerita Mas yang event yang besok Sabtu itu nama acaranya apa? Oke, jadi kita punya event rutin ya namanya Kopdar Python atau Python Meetup. Kita rencana bikin tiap 2 bulan dan sejauh ini masih konsisten di jalan tiap 2 bulan. Kemudian di kesempatan Agustus ini dapat ya kita bisa kerjasama sama Amikom ya, sekalian Amikom ABP gitu. Jadi kita bisa bikin event dan mau dibarengkan dengan salah satu eventnya Amikom juga. Kebetulan ya temanya adalah ya bisa freelancing dan dapat proyekan dari luar negeri meskipun tetap di Indonesia gitu. Jadi kita kemudian pas ini topiknya dengan komunitas Python, pas dengan orang-orang yang lagi bakal kita jadikan pembicara juga gitu kan. Akhirnya ya udah, oke kita bikin event Go International with Python. Oke. Gitu. Ini hari Sabtu terbuka untuk umum kah atau untuk umum ya? Ini kalau ada yang tertarik untuk datang itu gimana nih caranya? Oke, paling gampang ya bisa buka sosmednya akun Instagramnya punya ABP bisa, punya Python Jogja juga bisa ya. Silakan
daftar di situ, nanti ada komitmen fee tapi nanti besok dibalikin ya. Oke. Terima kasih untuk dukungan komitmen aja Amikom gitu juga ya. ya. Biasanya kami bikin setelah mulai pasca pandemi 2023 ini kami bikin biasa event itu nggak ada lagi yang gratis. Minimal bayar terus nanti kita balikin. Oke. Ya kan, komitmen fee gitu lah. Iya. Ya, Oke. gitu. Seandainya berbayar pun paling juga cuma buat makan udah gitu aja ya kan. Akan dikembalikan dalam bentuk kenyang. Iya, Dan event bahagia. kenyang, ya. Dan temen. Iya. Oke, ya, ini kalau kita ngomongin tentang event, ini kan tadi kan cerita juga pada saat pandemi itu kan nggak bisa ketemu, tapi tetap bikin yang event-event online dan sebagainya. Bentuknya tetap samakah yang sharing-sharing gitu, cuman dalam versi online, kemudian kalau yang sekarang ini sharing-sharing tapi dalam ketemu gitu, atau ada mungkin yang beda ini Mas eventnya sendiri? Oke. Jadi selama pandemi enaknya kalau bisa online adalah dari mana-mana pembicaranya bisa ya. Dan kayaknya memang selama pandemi itu event-event untuk IT jadi jauh berkurang, nggak sebanyak sebelumnya. Jadi malah banyak yang tipenya itu ada startup pengen promosi dan ngajak kolaborasi biasanya gitu. Ada beberapa startup besar ya, biasanya kantornya di Jakarta gitu, kita malah bikin eventnya di Python Jogja. Oh, Gitu. berarti seru juga ya itu ya. Asal tetap kreatif, tetap melakukan sesuatu, justru tetap akan bergerak Iya. gitu ya Mas ya. Bisa dibilang mungkin selama pandemi di antara sekian banyak komunitas IT, Python Indonesia yang paling aktif. Gitu. Justru Makanya yang paling selama aktif ya. ya bisa dibilang 3 tahun terakhir ya kita bikin event skala nasional itu 2 kali dan itu nggak cuma nasional, bisa dibilang internasional ya. Akhirnya terus yang datang pembicara dari negara macam-macam, peserta juga dari negara macam-macam. Jadi selama 2 kali penyelenggaraan itu bisa dibilang malah ya jauh lebih gede daripada sebelum-sebelumnya. Gitu. Peserta juga nggak dibatasi jumlah kursi lagi ya kan. Sebelumnya paling cuma 300-an. Selama pandemi itu kita bisa bikin setiap kali yang bikin tuh yang datang 500-600-an orang. Gitu. Oh, banyak juga itu ya, seru banget ini. Nah ini kalau balik ke tema kita, Go International with Python sendiri, ini akan seperti apa sih Go International itu? Apakah tadi yang Mas bilang diantaranya karena bisa remote working itu atau gimana? Ya, salah satunya itu ya, kalau dari awal konsep komunitasnya Python sendiri adalah di Python secara umum internasional itu ada struktur organisasinya. Jadi orang yang dulu bikin Python namanya Guido van Rossum itu dia masih aktif dan meskipun dia nggak lagi ada di struktur organisasi tapi dia masih ikut ya bantu-bantu lah. Kemudian ada yang namanya Python Software Foundation. Python Software Foundation itu ya kayak menaungi semua komunitas Python di dunia. Oke. Terus di bawah Python Software Foundation ada 3 regional, ada Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik. Mereka masing-masing punya event rutin lah ya. Ada PyCon US, EuroPython, sama PyCon APAC. Nah, di bawahnya PyCon APAC itu ada tiap-tiap PyCon negara-negaranya. Ada PyCon Indonesia, ada PyCon Thailand, ada PyCon Japan gitu kan. Kebetulan orang-orang yang Python Asia Pasifik itu impress. Kemudian mereka sangat-sangat terkesan dengan kita bikin 2 kali Python Conference online itu. Jadi di tahun 2022 kita sempat ditawarin untuk gimana kalau kalian menyelenggarakan Python Conference yang levelnya Asia Pasifik gitu. Cuman belum siap aja. Baru di tahun ini kemudian saya nyiapin proposalnya dan insya Allah kalau tembus ya 2024 tuan rumahnya bakal di Jogja. Oh, gitu. Oke, yang tadi cerita nih, moga-moga nanti di Jogja itu bisa internasional Iya, tuh tadi ya. Seru juga ya ini berarti ya. Ini kalau pas ngumpul bareng itu ada berapa sih Mas yang biasa datang? Kalau pengurus doang paling cuma hampir nggak nyampe 20 sih. Kalau meet up sama yang lain ya adalah hampir 40-50-an lah. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolnya dan bisa cerita juga nih industri yang menggunakan Python juga itu industri yang di bidang apa aja. Tapi kita akan jeda dulu, jadi pastikan Startup People jangan kemana-mana. Kita balik ke jeda berikut ini. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amikom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Di ilmu komunikasi, mahasiswa akan kita bentuk
menjadi orang yang profesional pada 4 bidang besar. Yang pertama adalah sinema. Bagaimana membuat film live, bagaimana prosesnya, bagaimana menjualnya, dan Anda akan menjadi seorang sinema yang luar biasa. Kemudian yang kedua ada broadcasting, live TV, radio, jurnalistik, Amikom semua punya. Yang ketiga adalah komunikasi visual. Bagaimana kita mendesain, kita menyampaikan satu iklan, kita membuat fotografi atau desain yang bisa menjual. Dan yang keempat, marketing communication. Kita akan latih mahasiswa Amikom, khususnya di bidang ilmu komunikasi, menjadi seorang markom yang andal, PR officer yang profesional. Dan itu akan kita siapkan semuanya dalam proses pembelajaran di Prodi Ilmu Komunikasi. Selamat bergabung. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Oke, kita masih di Startup Clinic RBTV. Tentunya kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama Mas Lutfi Zuhri, Community Lead Python Indonesia. Nah, buat startup people yang juga pengen gabung, mungkin mau ngobrol langsung dengan Mas Lutfi, boleh juga kali ya, bisa telepon di 4477666. Kali ketemu juga dengan teman-teman sesama dari Python gitu ya, yang di Jawa Tengah mungkin kalau lagi nonton juga boleh juga gabung ngobrol sama Mas Lutfi. Mas, kalau kita ngomongin tentang bidang yang menggunakan Python sendiri itu bidang apa aja sih industrinya gitu? Oke, jadi kalau bisa dibilang yang paling trendy sekarang kan tentu saja AI ya. Bisa dibilang de facto bahasa pemrograman yang dipakai semua komunitas machine learning AI di dunia itu adalah Python. Gitu. Jadi makanya emang itu yang paling unggulan lah. Gitu. Cuma kebetulan kalau dihubungkan dengan komunitas remote working agak susah. Biasanya kalau remote working lebih banyak ke yang web. Kalau kita lihat misalnya kayak Google, Facebook buka lowongan untuk machine learning, itu biasanya syaratnya minimal mahasiswa S3 gitu. Jadi kalau meskipun orang-orang programming nggak bisa semuanya ikutan gitu, harus orang-orang spesifik gitu. Mas sendiri kan kalau selama ini kan sudah ketemu sama orang dari berbagai negara, dari berbagai daerah di Indonesia gitu, dengan karakter yang beda-beda. Ini perkembangannya di masing-masing daerah itu juga beda-beda, Mas. Mungkin yang apa ya istilahnya ya, yang lagi ngetrend di Jogja yang lagi dibahas dengan yang di Jakarta, dengan yang di Singapura itu apakah beda atau secara umum sama? Jadi mesti ngefek juga ya di Indonesia. Kalau komunitas Python kita punya 5 regional, di Jawa 4, kemudian di luar Jawa cuma ada Makassar doang. Otomatis juga emang Makassar yang paling kecil dan ya kita berusaha selalu bantu gitu lah. Tapi yang paling aktif ya tentu saja kota-kota yang itu aja biasanya, ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja gitu. Jogja meskipun ya bisa dibilang paling kecil, tapi karena karakter kotanya juga ya kan, paling banyak kampusnya, kemudian banyak orang yang pintar, dan tapi kalau mau pindah biasanya agak males gitu kan. Jadi tetap pengen di Jogja aja gitu. Itu terkenal ya memang kayak gitu karakternya. Emang Jogja gitu banget ya. Jadi itu mempengaruhi juga karakter komunitas Python di Jogja juga gitu. Jadi kalau ya orang selalu biasanya agak nyindir, wah ini kotanya UMR rendah ya, mohon maaf kalau Python enggak gitu. Cuman ya kita ikut berusaha membantu gimana caranya agar Jogja enggak stuck gini-gini terus gitu. Bisa dibilang kita kan cuma tergantung sama kalau enggak pariwisata, kampus, universitas gitu ya. Minimal adalah motor ekonomi lain. Belakangan juga banyak kan kayak kantor startup di Singapura atau Jakarta yang buka cabang di sini gitu kan. Gitu. Beberapa bahkan ya levelnya kayak ada yang ya kita nyicil lah, orang Indonesia kerja di startup luar negeri di negara macam-macam ya kan. Mungkin suatu saat juga bisa ada mereka buka satellite office di Jogja misalnya. Kita juga harapannya seperti itu. Di Jawa Tengah kayak paling enggak ya. Jadi yang Jogja juga bisa bolak-balik nggak jauh-jauh gitu. Itu mungkin apa ya? Impian kedepannya akan bisa seperti itu. Ini berarti dari teman-teman Python Indonesia yang regional Jogja ini nggak cuman di lingkup yang internal, ini kita lagi ngebahas gini-gini, kita mau kayak gini-gini, enggak, tapi juga ada pemikiran nanti ke depannya tuh bisa memberikan sesuatu yang berdampak juga untuk
daerah gitu ya Mas ya, untuk Yogyakarta dan sekitarnya gitu. Pernahkah itu dibahas juga atau sekedar pemikiran dari Mas Lutfi sendiri? Oke, kebetulan beberapa pengurus memang ada yang tipenya kayak ya aktivis lah, nggak pengen cuma kerja cari duit aja, tapi pengennya memberi impact gitu kan. Ada yang punya program untuk kayak punya bootcamp, punya sekolah buat orang-orang bisa ikut kerja remote working juga gitu. Ada yang emang spesialisasinya data kayak saya juga, terus mereka juga bikin program edukasi buat orang-orang biar bisa belajar tentang data gitu. Karena Python cuma alat ya, ujung-ujungnya kita juga harus menguasai domain knowledge-nya, harus menguasai ilmu tertentu yang pakai Python itu. Nah, yang paling ngetren di dunia apa sekarang? Ya kan ya tadi tuh antara AI lah, data science atau data engineering, bisa dibilang kayak scraping dan web itu juga, itu semua adalah skill yang lagi in demand sekarang lah di dunia. Jadi kalau pengen dapat kerjaan di luar negeri internasional ya harus ngerti apa yang lagi ngetren di dunia gitu. Kalau kita tanya cuma di seputar Indonesia doang ya employable cuma di Indonesia aja. Kalau pengen bisa sedunia harus ngerti pengetahuan yang lagi ngetren di dunia juga gitu. Oke, itu kalau beneran, tapi udah beneran ada jalan gitu yang untuk pelatihan-pelatihan atau camp gitu yang untuk umum, atau itu lagi on progress lah rencana gitu? Kalau dari Python juga enggak, tapi mungkin dari beberapa anggotanya ada yang menyelenggarakan gitu. Oh, jadi masing-masing dari individu personal timnya gitu ya, itu ada yang menyelenggarakan gitu ya. Nggak pengen bikin event ini yang dibesarkan Mas, yang kayak gitu, yang mungkin impact-nya akan lebih besar dan bisa melibatkan stakeholder terkait juga. Oke, mungkin belum ketemu aja kesempatannya ya. Tapi kita juga mungkin bisa ke situ ya kan. Kita inginnya pertama komunitas Python itu biar enggak apa ya, ini jangan sampai kayak yayasan gitu kan, kemudian ketergantungan sama donasi, ketergantungan kalau kemudian nggak ada yang memotori kok jadi mandek gitu kan. Kita pengennya ini bisa self sustaining gitu kan. Jadi makanya kita punya beberapa konsep di mulai 2023 ini. Pertama ya, event jangan ada yang gratis lah, bayar meskipun cuma buat konsumsi gitu kan. Kemudian kalau bisa kita juga punya kas bisa dipakai untuk macam-macam gitu. Jadi kita juga mulai punya rencana untuk misalnya bikin event yang memang untuk fundraising gitu. Ya. Jangan sampai kemudian tergantung ada anggota, kebetulan memang ada beberapa pengurus yang memang duitnya berlebih, kemudian kadang menyumbang kayak untuk uang kas gitu. Kadang ada juga untuk ya traktir makan-makan. Tapi kita nggak ingin terus-terusan seperti itu. Paling bagus memang bisa organisasinya tetap jalan dengan resource-nya sendiri, meskipun orangnya gonta-ganti. Gitu. Ke depan misalnya kita ya pengen juga bisa memberi impact lebih ya kan, misalnya biar orang di Jogja atau di Indonesia bisa kenal remote working dan kemudian bisa cari kerja di luar negeri misalnya gitu. Kita juga ada arahan ke situ, tapi yang penting ini sustaining dulu gitu. Kalau ada kesempatannya kita bisa oke lah kerjasama dengan lembaga apapun gitu. Oke, jadi ada pemikiran ke sana dan terbuka gitu untuk kerjasama dan kedepannya gitu. Mas, pernah nggak ada, mungkin ini kan tentu kalau mau bikin event gitu kayak persiapan nanti tahun depan kan pengennya ada event internasional diselenggarakan gitu ya, dan Jogja sebagai tuan rumahnya gitu, melibatkan kepada pemerintah setempat gitu supaya mereka tahu dan mereka juga ikut mendukung, mensosialisasikan gitu, gandeng dari pemerintah setempat gitu. Oke, kebetulan beberapa kali kita ada kesempatan ya kita ngobrol sama Diskominfo ya, ya kan? Iya, betul. Karena diundang juga, memang mereka juga butuh feedback dari berbagai macam komunitas, itu pernah diundang. Ke depan juga mungkin perlu lah kita seperti itu ya kan. Mesti kalau dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat mesti ada pemikiran kayak itu juga ya. Indonesia lagi di tengah, ya bisa dibilang benar-benar rising banget lah teknologinya gitu, dan industri IT-nya. Jadi jangan sampai ya cuman gini-gini aja. Khusus buat ngomongin Jogja ya misalnya ya. Talentnya ada ya kan, dan nggak bisa semua disuruh jadi dosen atau disuruh buka restoran ya. Meskipun kalau kemudian disuruh bikin startup sendiri-sendiri juga mungkin nggak semuanya langsung bisa gitu. Jadi stepnya yang lebih enak, step yang kecil-kecilan duluan adalah bisa kerja sustain dari rumah sendiri masing-masing ya, dan kemudian mungkin bisa ikut bantu industri lokalnya di Jogja gitu. Kalau mau bikin startup dengan target market misalnya di Jogja oke, atau misalnya mau kerja remote working dari startup di Jakarta atau di luar negeri juga oke. Gitu. Oke, ini mungkin Mas bisa cerita juga buat pemirsa startup klinik, startup people mungkin yang ngelihat acara ini dan masih belum ada gambaran. Kalau kita kerja remote working itu daily lives kita akan seperti apa, activities akan seperti apa, itu serunya kayak gimana sih? Oke. Jadi kalau di komunitas Python atau komunitas remote working IT secara umum ya kan, mungkin orang Indonesia udah familiar dengan WFH sejak pandemi gitu kan. Tapi ini kan baru jalan sekitar mungkin 2-3 tahun ini ya kan. Sebelum 2020 kan masih ada cerita-cerita yang ini orang kok gak pernah keluar rumah, jangan-jangan duitnya dari mana gitu kan. Masih ada kayak gitu ya kan, nggak biasa itu. Padahal seperti saya bilang tadi, dari tahun 2000-an aja sebenarnya sudah ada, apalagi 2010-an ya kan.
mungkin sekarang udah orang familiar, tapi sebelum ada tren karena pandemi ini, orang jadi tahunya ini kok orang nggak pernah keluar cuma di depan komputer ya. Iya, Padahal sehari-hari beneran kerja juga ya. Sama aja kayak orang pergi kantor itu juga ngadep komputer juga. Iya, Cuma bener. bedanya kelihatan ini, keluar ya. berangkat pulang. Iya, orang yang kerja kantoran konvensional pun juga sebenarnya ketika nyampe di kantor ngadep komputer juga. Gitu kan. Cuma bedanya kalau remote working adalah nggak pakai acara berangkat kerja ya. Jadi biasanya masih ada kayak jam kerja misalnya. Meskipun nggak harus benar-benar jam 9 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 3 karena apalagi kalau remote working internasional ya, itu kan zona waktunya jelas beda. Iya, betul. Jadi kalau internasional ada 2 tipe sih ya. Ada yang harus kerja di jam tertentu yang kira-kira ada barengannya dengan teman-temannya di luar negeri. Atau ada juga yang malah silakan kerja di zona waktu masing-masing. Cuma nanti ada waktu buat koordinasi. Justru mau dicari kayak gitu kan ya, pas ya. Asia itu sekarang pagi, terus nanti sekitaran sore itu Eropa mulai kerja, terus Eropa mulai mau sore, gantian Amerika yang kerja gitu kan. Berarti karena kalau seperti itu ada perusahaan-perusahaan yang bisa 24 jam beroperasi terus dengan 3 zona waktu itu gitu. Nah, kalau kita modelnya kayak gitu ya biasanya tetap harus kerja jam 9 sampai jam 5, terus nanti istirahat bilang ke Eropa, ayo silakan mulai kerja, nanti setelah itu Eropa bilang ke Amerika, itu terus muter terus gitu. Oke, itu malah sisi bagusnya ya. Jadi itu akan terus berjalan, akan muter terus gitu. Nanti lanjut cerita lagi Mas, tapi kita akan jeda dulu. Jadi buat startup people pastikan jangan kemana-mana, Startup Clinic akan balik saat lagi. Ojo lali nonton leles setengah 6, ketuk setengah 7. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acarane nang RBTV. Ngono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoke ojo lali kudu nonton. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Oke, kita balik lagi Startup People. Gimana tertarik buat remote working juga, atau kalau karena pandemi kemarin kita jadi kenalnya work from home gitu ya, kayaknya nggak ngapa-ngapain nih, kayaknya nggak pernah keluar rumah nih, tapi kalau dia keluar beli-beli belanja kok ada duitnya ya, jangan-jangan ngepet. Ternyata enggak, ternyata memang kalau kita fokus dengan bidang yang kita suka, kayak Mas Lutfi dan teman-teman dari Patent Indonesia ini, mereka remote working dari daerahnya masing-masing, dari yang di Jogja, yang di Jakarta juga, iya ternyata bisa menghasilkan gitu. Tadi ceritanya Mas Lutfi kan memang di tahun-tahun dulu sebelum pandemi memang dianggap orang mungkin kok kayak nggak pernah kerja, dia dapat penghasilan dari mana, tapi justru berarti setelah pandemi itu jadi dalam tanda kutipnya ada sisi positifnya, orang lebih terbuka wawasannya ya Mas ya. Iya betul. Ini berarti peluangnya juga setelah pandemi ini buat teman-teman untuk remote working itu semakin terbuka luas juga kah peluang-peluang gitu, chance untuk kerja? Oke. Jadi kalau kita amati
sebelum pandemi co-working dan cafe sudah mulai bermunculan ya. Setelah pandemi agak tiarap dikit tapi kemudian mulai muncul lagi. Ya. Trennya sekarang kerja itu fleksibel ya kan. Dari rumah dari kantor juga ada. Kadang tengah-tengahnya adalah tetap harus keluar rumah tapi di kafe aja gitu kan. Nah ini mulai enak. Jadi selain ada orang dengan penghasilan gede, dia spending juga duitnya. Kemudian jadi ada kafe. Sekarang ini tengah sawah ada kafe-kafe gitu kan. Nah emang bikin ini sesuatu yang baru ya, dan mungkin orang-orang jadi lebih familiar. Meskipun kadang sekarang pun ya kayak PNS apalagi pusat itu juga ada modelnya WFH juga dan fleksibel gitu. Jadi ke depan mungkin ini akan jadi sesuatu yang lebih umum ya. Orang udah nggak lagi kayak mikirnya seperti dulu gitu. Kerja bisa dari mana aja, penghasilan bisa dari mana aja gitu. Ya, Oke. Kalau waktu pengalaman di Singapura sendiri waktu itu kayak gimana sih Mas? Di tahun berapa itu waktu itu? Itu masih 2011-12 ya. 2011-2012. Waktu itu yang dialami Mas kayak gimana Mas Lutfi? Kalau itu belum ada ya. Mungkin remote working udah mulai populer tapi belum terlalu gitu. Kalau dulu ya kerja masih konvensional, harus ngantor konvensional tiap hari. di sana gitu ya. Cuma kadang-kadang bisa pulang. Karena lebih fleksibel karena kita bisa pulang agak lama tapi tetap kerja dari rumah dulu, tapi nanti paling ya cuma berapa hari kemudian harus balik lagi ke kantor gitu. Karakter yang teman-teman yang di Singapura sendiri kayak gimana waktu itu? Kan kalau yang Jogja udah cerita nih yang tadi itu tipikalnya kreatif, idenya ada, tapi mereka tuh maunya nggak bisa move on dari Jogja, di Jogja aja gitu. Kalau yang tipikal teman-teman yang di sana kayak gimana? Oke, kalau di Singapura orang Indonesia lumayan banyak sebenarnya. Biasanya kan ada beberapa sektor yang dibuka untuk asing gitu kan. Biasanya emang seputaran IT dan kerja kreatif. Jadi selain programmer sebenarnya kayak arsitek itu juga banyak teman-teman saya arsitek kuliahnya di Jogja langsung kerja di Singapura juga banyak. Kemudian kalau di Indonesia yang negara kota-kota lain ya, saya lihat sebenarnya kayak Jakarta, Bandung gitu lah. Itu juga lumayan banyak. Jadi tapi emang karakternya ini lebih kayak kerjaan yang ya lebih ke profesional, lebih ke yang ekspertisnya tinggi lah. Jadi nggak bisa kemudian cuman kerjaan-kerjaan yang administratif itu nggak bisa. Jadi mesti teman-teman saya otomatis jadi yang dari kampus-kampus di Indonesia yang kemudian IT lah, programmer lah gitu. Jadi emang di sana enak aja karena kita jadi ngumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi gitu kan. Yang kita bahas juga biasanya itu kemudian terkait kerjaan juga. Cuman ada kayak konsensus bahwa kerja di Singapura itu mesti nggak bakal selamanya gitu. Paling cuma berapa tahun aja terus pulang. Ini konsensus ya kayak gitu. Macam gitu. Jadi apalagi kemudian di kisaran 2010-an pertengahan itu kan udah mulai ngetren startup di Indonesia ya. Itu udah jadi kesempatannya. Itu kayak ini udah waktunya kita pulang. Waktunya pulang nih gitu, kayak panggilan nih, udah panggilan untuk balik gitu. Termasuk di Jogja pun juga ada beberapa startup ini yang dibikin oleh itu orang-orang Indonesia, Jogja atau kota lain, kuliah di Singapura, sempat kerja bentar, balik lagi bikin startup di sini gitu. Yang level nasional juga banyak sebenarnya. Udah beberapa startup gede itu yang modalnya kayak gitu. Orang Indonesia kerja di Singapura, kemudian ada tren startup pulang lagi ke Indonesia. Gitu. Oke. Jadi itu salah satu tren yang kemudian banyak bermunculan startup itu diantaranya juga dari itu juga ya. Diawali dari teman-teman yang udah expert di sana balik ke sini, mereka kemudian ngebangun branding di sini atau kerja di startup yang buka di sini. Kalau Mas ngeliat kenapa sih rata-rata pada bukanya itu mungkin kayak di Singapura gitu, kenapa nggak mereka milihnya di negara yang lain gitu? Kalau Asia Tenggara mungkin ada faktor bahwa Singapura itu lumayan di tengah ya. Indonesia itu terlalu ke timur, Thailand terlalu ke barat, jadi yang benar-benar di tengah itu benar-benar di senternya gitu. Iya, Indonesia adalah Singapura. Kemudian karena udah lama juga mereka punya kampus-kampus bagus, kemudian banyak orang dari luar kerjanya di Singapura juga. Jadi emang talent pool-nya di Singapura ada. Jadi kalau ada perusahaan misalnya dari Silicon Valley atau dari Eropa buka cabang pengen ke Asia Tenggara, kata pertamanya biasanya di Singapura. Termasuk tempat kerja saya dulu gitu. Kemudian ada prospek untuk bisa pindah ke atau berkembang ke negara lain, baru kemudian mereka buka cabang gitu. Jadi setiap kali pengen target Asia Tenggara mesti ke Singapura dulu. Singapura dulu gitu ya. Ya, baru setelah itu mesti ke Jakarta karena paling gede kan Indonesia ya. Jadi nomor 1 biasanya Singapura, nomor 2 Jakarta. Cuma karena investor juga banyaknya numpuknya di Singapura, akhirnya startup yang di Jakarta pun juga tetap harus ke Singapura untuk cari duitnya, biasanya emang gitu. Dulu pernah dengar cerita-cerita ya, banyak startup di Indonesia yang kok badan hukumnya Singapura itu karena gitu. Investornya punya kantor di Singapura dan mereka inginnya startup itu juga ikut punya badan hukum di Singapura meskipun beroperasinya di Indonesia gitu. Gitu ya. Jadi kalau dengan keseruan seperti itu Mas, kalau Mas sendiri kalau ngelihat Indonesia ini ke depan akan mungkin nggak sih, ini kita kan nggak jauh-jauh juga nih dari Singapura ya, mungkin ada kota-kota yang berdekatan juga, ada kemungkinan nggak nanti dia akan menjadi pusat juga seperti Singapura gitu? Kalau sampai jadi pusat mungkin masih lama ya. Masih lama. Tapi yang jelas kalau kayak Jogja kan kita sangat diuntungkan dengan dia, kita cukup dekat ya.
Jakarta Singapura itu nggak nyampe 2 jam, kita juga cuma 2 jam kurang dikit gitu kan. Jadi kadang mikirnya daripada sebuah kantor startup di Singapura buka cabang di Jakarta, ya udah buka cabangnya di Jogja sekalian gitu. Dan ada beberapa yang kayak gitu. Gitu. Jadi Jogja diuntungkan karena dari segi geografis masih dekat, dengan talent juga yang bagus. Akhirnya kita seringnya jadi kayak satellite office-nya gitu. Ada banyak di startup. Jakarta banyak, Singapura beberapa, Silicon Valley juga bahkan ada 1-2 yang punya kantor di sini gitu. Jadi ketemu juga kan ada orang Jogja yang nggak mau kemana-mana, tapi pengen penghasilan tinggi, dan ada kantor dari luar yang pengen buka startup office gitu di sini. Akhirnya ketemu gitu. Terfasilitasi semua ya, everybody happy gitu. Jadi, dan itu pun yang sesuatu yang menarik adalah kesempatan kita untuk bisa mendapatkan income dengan standar internasional tadi itu ya Mas ya. Betul. Itu yang mungkin orang-orang ngelihatnya ini kayak di rumah nggak ngapa-ngapain, nah itu dia. Ini ada peluang yang sangat menarik di sana. Mas, ini kita lebih luas lagi, tidak cuma bahas tentang Python gitu ya. Kalau ngelihat perkembangan dunia IT dan kreatif yang ada di Yogyakarta itu, kalau Mas ngeliatnya kayak gimana sih? Jadi kita sudah punya reputasi jadi kota kreatif ya, kota pelajar, kota kampus dari lama gitu kan. Cuman kesempatan untuk menyalurkan itu mungkin baru belakangan ini. Jadi Jogja dulu sempat punya reputasi jelek ya. Jadi kayak cybercrime banyak yang dari Jogja gitu. Itu kan sebenarnya tanda-tanda orang pintarnya banyak, cuma penyalurannya itu saking pintarnya gitu ya. Untungnya ya sekitaran 2010-an ini sudah ada penyaluran dengan banyak versi lah ya. Orang yang pintar programming bisa kerja dengan programmingnya ya kan. Orang pintar desain juga ada penyalurannya. Orang yang misalnya pintarnya jualan juga bisa gitu kan. Jadi kalau dulu kan ekonomi itu sangat tergantung dengan geografis ya kan. Kenapa kemudian Bandung jadi gede ya kan? Ya karena dekat dengan Jakarta ya. Dan Jogja jadi kurang diuntungkan kayak gitu, meskipun Bandung, Jogja, Malang itu ya setipe lah, tapi karena nempel di kota beda-beda, akhirnya Bandung yang paling diuntungkan. Ya. Sekarang karena mulai banyak yang bisa online, hal-hal yang geografis itu bisa lebih diminimalisir, ya kan. Jadi kerja-kerja kreatif udah nggak penting lagi lokasi fisiknya. Lokasi, ya gitu betul. Kan. Bahkan yang dibilang orang Jogja pun kayak komunitas Python Jogja itu nggak semua tinggal di Jogja juga. Kadang ada yang di sekitarnya aja, kota-kota kecil di Jawa Tengah atau kabupaten-kabupaten gitu. Nah sekarang makin ada kesempatan seperti itu ya harus dikejar ya. Oke lah, mungkin karena kita nggak bisa ya, kayak Bandung dulu mungkin pernah terkenal dengan industri clothing-nya ya. Kita kalau mau bikin kayak gitu, ekosistemnya ya nggak ada gitu. Jadi minimal yang aspek kerja kreatifnya bisa lah, kita remote working design, remote working programming, dan kemudian jualan online apalagi itu juga kemudian perlu kita dukung juga. Nah itu kesempatan bagus buat Jogja. Akhirnya kota kreatif ini, kota dengan talent ini bisa lah ada penyalurannya nggak begitu. Ini kayaknya nih Mas Lutfi sama teman-teman juga harus kapan-kapan datang di satu event itu yang ngebahas tentang industri kreatif gitu, supaya masyarakat juga, secara people termotivasi juga nih, oh iya ya peluangnya itu tuh ada yang lain gitu. Mungkin kan masih terbatas dengan kreatif tuh kayak gini, IT tuh kayak gini, tapi kalau ada teman-teman dari Python yang regional Jogja yang terlibat di situ, mereka punya wacana yang lain juga. Oh ya, kalau aku bisa expert di bidang ini, paling kalau misalnya nggak dia, nanti bisa adik-adiknya dan sebagainya akan bisa ditularkan semangatnya gitu. Atau pernah mungkin Mas kegiatan kayak gitu? Oke, beberapa kali pernah sih kayak gitu ya, meskipun nggak dengan skala yang besar ya. Dan karena nature-nya emang programming, orangnya mesti nggak bisa banyak sih ya. Ya, terus yang datang tetap yang ini ya, memang yang minat dengan yang itu ya, dan yang udah expert di situ di bidang itu sendiri. Iya, kebetulan di tahun 2014-15 saya juga bekerja di perusahaan luar yang kita memfasilitasi desainer yang pengen jualan merchandise lah. Jadi kemampuannya cukup desain aja atau marketing, kemudian dia bisa jualan di market mana-mana termasuk Eropa dan Amerika gitu. Jadi di antara pengurus Python, saya mungkin yang paling punya pengalaman di bidang non-programming gitu. Dan ada kesempatannya ya, meskipun ya bisa dibilang paling enak sekarang adalah orang-orang dengan kemampuan teknis IT gitu kan. Itu ya gajinya tetap beda ya, dan kesempatannya juga luas. Sementara kalau kemampuannya desain atau jualan, kesempatannya nggak terlalu besar, nggak sebesar yang IT programming gitu. Untungnya emang kalau pintar jualan itu di Indonesia ada juga market yang besar ya. Jadi tetap bisa juga orang meskipun cuma di Jogja dan punya buka usahanya di Jogja, nggak harus kemudian pindah kemana ke kota lain yang lebih besar, tetap bisa di Jogja. Gitu. Cuma bisa dibilang yang paling diuntungkan ya dengan tren WFH, kemudian tren flexible working, tren remote working adalah orang-orang programming lah bisa dibilang gitu. Oke. Kalau mungkin dari perusahaan-perusahaan internasional gitu atau secara umum internasional ngelihatnya nih talent-talent dari Indonesia kayak gimana sih Mas? Oke, jadi sebenarnya ada kayak apa ya,
fakta tidak menyenangkan di regional lainnya. Bisa dibilang itu? Asia Selatan lah. Asia Selatan itu kalau di dunia remote working namanya agak jelek, gitu. Cuman untungnya Indonesia enggak. Kita masih punya reputasi yang bagus. Jadi emang itu harus dipertahankan, ya kan. Misalnya kompetensi jelas harus dijaga, kejujuran harus amanah itu juga harus dijaga, ya kan. Dan untungnya emang ada keunggulannya juga. Ini mungkin ada fakta agak lucu juga ya. Jadi negara kalau Asia Timur terutama Jepang itu di dunia IT internasional hampir tidak terdengar karena mereka kan sehari-hari pakai bahasa Jepang dan nggak baca tulis dengan bahasa yang lain. Oh ya. Jadi otomatis kompetensi ilmunya jadi nggak nyambung dengan negara lain. Sementara kita karena sehari-hari ya pakai huruf yang sama dan kita juga familiar dengan konten-konten dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi ketika kita belajar sesuatu tentang programming dengan bahasa Inggris itu kita juga belajar ilmu yang sama dengan yang orang-orang pelajari di Silicon Valley, di Amerika, di Eropa gitu. Jadi kalau benar-benar mau didalami, ya kita punya skill yang sama, punya skill yang mirip-mirip ya. Jadi bisa dapat kesempatan kerja yang sama juga dengan orang dari Amerika atau Eropa gitu. Cuma ya, kuncinya harus ya kompetensinya emang harus dijaga gitu. Salah satu cara untuk menjaga kompetensi itu apa sih yang teman-teman lakukan biasanya? Kalau programming itu kan ya banyak yang bukan bikinan orang, tentu saja banyak kan bukan bikinan orang Indonesia ya kan, banyak bikinan orang luar, dan ada konsensusnya juga bahwa bahasa pemrograman itu biasanya sintaksnya dibikin berbasis bahasa Inggris dan otomatis dokumentasi dan lain sebagainya pakai bahasa Inggris juga ya kan. Kalau mungkin teman-teman tahu kan ada kayak sistem operasi namanya Linux ya kan, itu kan dibikin orang Finlandia sebenarnya. Tapi dia juga sudah punya konsep bahwa yang namanya Linux itu sintaksnya dan dokumentasi harus dalam bahasa Inggris. Dia udah tahu, meskipun dia orang Finlandia, dia tetap tahu jangan sampai cuma untuk sana doang skupnya gitu ya. Kalau pengen ini jadi sesuatu yang global harus pakai bahasa Inggris gitu. Dan otomatis semua bahasa pemrograman, semua platform itu juga sintaksnya dalam bahasa Inggris, dokumentasi dalam bahasa Inggris, komunitasnya juga banyak yang berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi emang nomor satu harus up to date dengan konten-kontennya, dokumentasi dan tren terkininya semua teknologi itu. Ya, otomatis memang bahasa Inggris udah sebuah kewajiban ya. Wajib, itu juga yang membedakan, itu jadi menguntungkan juga. Sebenarnya kalau kayak Cina, Korea, Jepang pakai familiar dengan konten bahasa Inggris itu memperberat persaingan sebenarnya. Nambah mereka gitu enggak gitu. Jadi Indonesia mungkin salah satu yang sangat diuntungkan dengan posisi itu. Asia Tenggara secara umum punya reputasi ya, talentnya banyak dan banyak yang pintar juga dengan ya cost yang masih murah gitu kan. Nggak cuma di Indonesia tapi ya kayak Thailand, Filipina itu juga gitu. Selain tren outsource ya, IT kemudian dikerjakan di Asia Tenggara, kadang ada juga digital nomad ya kan, orang Eropa, orang Amerika tinggal di Thailand atau tinggal di Bali untuk kemudian kerja dari situ gitu. Itu semua bagian dari tren ini juga gitu. Oke deh, nanti kita lagi untuk ngobrol-ngobrolnya, masih ada satu segmen lagi, jadi pastikan Startup People jangan kemana-mana, kita balik saat lagi. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Sampah anorganik iki iso dadi barang anyar kang luwih berguna. Nek sampah daun ngene iki mlebu ning sampah organik, soalé iso dadi pupuk. Bapak ki lho, kalau mau ngerokok di tempat sana itu loh, di tempat orang khusus ngerokok. Wes ayo gendang sarapan itu loh, makanan udah siap semua. Lo kita hari ini apa, Bu? Komplit nih pokoknya. Vitaminnya ada, proteinnya juga ada, dan nasi buat karbohidrat. Lah buahnya mana? Tiga pakan manuk mesti toh. Bener kok Bapak incenan. Kok nek makannya wis selesai gendang cek tensi. Minggu kemarin rak sudah kok. Cek kesehatan kaya ngene iki kudu rutin. Wingi ibu ya weruh nek Bapak habis minum kopi, tahuan toh kalau tensinya naik. Kok iso, Bu? Diperbanyak aktivitas fisik dan rohani. Makan makanan yang sehat, seimbang gizinya. Jaga kebersihan. Sesuai tak colke kok manukmu.
AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Oke, Startup People, makasih banget masih gabung di Startup Clinic. Tentunya kita masih barengan sama Mas Lutfi. Ini adalah Community Lead dari Python Indonesia. Oke, Mas, balik lagi kita cerita-cerita. Tentunya kalau di satu komunitas gitu kan, penting juga kita punya satu program gitu. Kalau nggak ada program yang udah kita tentukan, ya ngumpulnya akan cuma sekedar jadi ngumpul-ngumpul doang. Mungkin akan sesekali akan ada event dan lain-lain, tapi kalau disusun kan akan lebih oke gitu. Nah, ini apakah ada kegiatan yang rutin atau terselenggara yang setiap tahun pasti dilakukan gitu? Oke, kalau di ada 5 regional Python di Indonesia ya. Kalau di Jogja kita rencana bikin acara rutin tiap 2 bulan. Kalau di level nasional kita punya acara rutin tahunan ya kan. Kita akan selenggarakan di tahun ini di bulan November 2023 di Bandung. Namanya Python Conference atau PyCon ID. Oke. Itu memang agenda rutin tahunan kita, dan sebelum pandemi offline biasanya cuma Jakarta Surabaya aja yang menyelenggarakan ya kan. Ketika pandemi akhirnya kita punya kesempatan untuk kerja bareng se-Indonesia, akhirnya merasakan ini saling kenal juga. Kemudian mulai 2023 kita nyoba lagi offline, tapi setelah punya pengalaman kerja online juga akhirnya tetap bisa kolaborasi. Jadi meskipun saya di Jogja tetap bisa jadi panitia gitu. Tapi yang orang-orang lapangannya ya tetap di Bandung semua gitu. Insya Allah tahun depan juga akan terselenggara di Indonesia. Kita sedang upayakan agar nggak cuma level Python Indonesia aja yang menyelenggarakan ya, tapi sebisa mungkin kita lagi mengusahakan untuk jadi sebuah Python Conference Asia Pasifik atau PyCon APEC gitu. Jadi mungkin butuh dukungan dan bantuan dari teman-teman juga dari RBTV atau Amikom juga. Kita mungkin pengen jadikan itu sebagai event ya kayak komunitas IT-nya Indonesia gitu loh. Karena meskipun cuma Python aja, tapi seperti kita bilang tadi ya bahwa komunitas Python itu kemudian menyentuh banyak audiens, menyentuh banyak market gitu kan. Jadi nggak cuma yang pengguna Python aja mungkin, tapi semua orang yang di industri IT, kemudian yang kenal remote working, nyari duit di negara manapun di seluruh dunia juga bisa jadi bagian dari acara itu. Oke. Ya, jadi karena ini bisa lebih global gitu ya, makanya Go International with Python tadi itu sendiri. Oke, Mas, bisa diinformasikan juga nih yang kita info ulang yang nanti event hari Sabtu itu yang akan berlangsung, silakan. Oke, jadi besok Sabtu tanggal 12 Agustus jam 9 komunitas Python Jogja dan Amikom akan menyelenggarakan Meetup Python atau Kopdar Python Jogja dengan tema Go International with Python. Kita mendatangkan 2 pembicara. Yang pertama adalah Mas Fauzan. Beliau adalah sekarang dia Senior Engineering Manager di e-commerce Timur Tengah namanya Nun. Kemudian satu lagi adalah Mas Syarif Hidayat. Beliau juga kerja remote working juga di salah satu platform namanya Upwork ya. Jadi kita mendatangkan 2 perspektif berbeda. Pertama orang yang kerjanya di Jogja aja tapi bisa nyari duit di luar negeri. Ada lagi adalah orang yang emang punya pengalaman engineering karir kemana-mana dan akhirnya bisa ke luar negeri juga gitu. Memang kesamaannya adalah mereka punya skill yang tentu saja harus levelnya global gitu. Jadi kita pengen undang teman-teman juga ini pengalaman dari komunitas Python. Nggak cuma mereka berdua sebenarnya, hampir semua pengurus komunitas Python itu seperti itu karakternya. Jadi jangan sampai kita di Jogja taunya juga cuma nyari duit levelnya Jogja aja gitu kan. Minimal bisa sampai nasional, apalagi bisa sampai internasional. Ini tapi di satu komunitas ini memang semuanya kan kalau nggak pernah kerja memang benar-benar di lokasi di luar negeri, tapi mereka juga remote working dengan perusahaan internasional. Semua seperti itu, Mas? Bisa dibilang yang kuliahnya sampai 2015 semua gitu, tapi yang setelah 2015 malah mulai banyak yang kerjanya lokal gitu. Karena kesempatannya mulai ada. Muncul startup baru itu juga. Sebelumnya malah belum ada kan. Akhirnya yang pengurus-pengurus lebih senior malah semua kerjanya seperti itu, remote working gitu. Yang lebih muda baru mulai ada yang kerja di startup yang biasanya di Jogja gitu. Tapi itu juga paling cuma berapa ya? 3 mungkin. Yang lain tuh bener-bener ya kayak gitu semua. Minimal kalau remote tuh kerja untuk perusahaan di Jakarta itu ada 1 atau 2 yang seperti itu. Menurut Mas ini sesuatu yang menarik atau menurut Mas tetap kerenan atau lebih menguntungkan kalau kita langsung dengan yang perusahaan internasional nih?
Ya masing-masing ada plus minusnya ya. Kalau saya bilang emang kadang ada kalau kerja yang tetap konvensional ngantor dan ketemu teman-teman tetap ada enaknya gitu kan. Sementara salah satu paling nggak enaknya dari kerja remote itu adalah ya bisa dibilang nggak ada teman kerjanya sebenarnya. Yang kita ketemu langsung ngobrol langsung itu nggak ada ya kan. Kalau dari segi misalnya ya, apakah secara finansial enak mana? Kalau sayangnya sampai sekarang tetap enak di luar negeri, karena tetap nggak bisa dibandingin ya. Apalagi sampai sekarang itu kan nilai tukar dolar ke rupiah juga masih tetap rendah ya. Jadi mau berapa sih ya kan? Kayak UMR di Indonesia itu kalau didolarkan nggak nyampe $200 ya kan. Jadi emang perbedaan skalanya terlalu jauh. Akhirnya kalau dari segi finansial tetap lebih enak remote working ke perusahaan luar gitu. Tapi tetap stay-nya di Jogja. Tetap stay, apalagi gitu ya. Makanya kalau ada yang kenal dengan orang-orang remote working ya kan sekarang selama pandemi ada tren pada hobi sepeda gitu kan ya orang Jogja, tapi kok sepedanya 40-an juta gitu kan. Dengan UMR Jogja nggak kebeli gitu. Itu rahasianya di antaranya adalah itu ya. Di antaranya. Oke, Mas bisa info juga ke Startup People ini biar pada follow nih sosial medianya, di Instagramnya apa, atau kalau ada kontak person yang lain boleh info juga nih. Semua akun sosmed namanya PAI Jogja ya, PYJOGJA, itu semua di Instagram, Twitter, kemudian di beberapa grup kayak Telegram juga, cari aja Python Jogja atau PAI Jogja. PAI Jogja, oke. Kalau di nasional kita juga, benar saya yang megang juga sosmed nasional, jadi Python ID atau ID Python, jadi ada grup Telegram, ada Twitter, ada Instagram, semua di situ. Gitu. Ini kalau misalnya meetup yang regional gitu itu, pernah nggak misalnya sekalian hybrid gitu biar bisa colek teman-teman yang di Makassar yang tadi katanya ini yang masih paling kecil gitu perkembangannya? Oke, kebetulan kalau kesempatan untuk sampai live belum ada ya. Cuman mungkin kalau di Jogja semua event itu kita rekam, jadi rekamannya ada. Gitu. Cuman kalau hybrid terus kemudian kita streaming belum. Gitu. Besok tapi kalau yang agenda nasional Python Conference Indonesia itu kita usahakan juga minimal bisa hybrid lah. Jadi kalau nggak semua track kan itu soalnya di satu waktu kadang ada beberapa pembicara ya, tapi minimal kayak main tracknya, keynote speak-nya kita juga usahakan untuk bisa online. Gitu. Karena kita udah merasakan ya selama pandemi 2 kali itu emang 2 kali bikin ini banyak keuntungannya, jadi tetap harus kita pertahankan gitu. Apalagi bisa dapat kesempatan mendatangkan pembicara dari luar gitu kan. Kebetulan pas menyelenggarakan PyCon online itu kita sampai dapat kayak pejabatnya Python Software Foundation gitu jadi pembicara. Kemudian tokoh-tokoh Python internasional yang terkenal lah secara global kayak ada namanya Sebastian Ramirez, dia yang bikin Fast API. Kemudian ada Al Zweigert, kalau pernah baca bukunya, dia juga salah satu edukator Python yang terkenal juga. Kalau yang lokal, kita pernah ngundang Mas Ainun Najib sama Arya Hidayat, ya. Jadi ada keuntungannya banget lah, ya kan. Kita udah terbiasa dengan remote working, kenapa enggak kita juga sekalian bikin eventnya juga hybrid atau online juga gitu. Jadi karena udah ada pengalaman seperti itu, ya kita tentu saja ingin mempertahankan ya. Kita ingin dapat yang paling bagus dari semua aspeknya. Oke, Mas, kalau kita balik lagi ngomongin tentang komunitasnya sendiri yang di Indonesia ya, boleh Indonesianya, boleh Jogjanya juga. Kalau Mas ngebayangin nih kira-kira nanti 4-5 tahun ke depan ini akan seperti apa sih? Oke. Jadi kalau saya bilang Jogja masih ada ya kekurangannya lah ya. Misalnya dalam kemampuan entrepreneurship-nya kita masih agak kurang. Jadi lebih banyak startup itu bikinan kota luar, orang luar yang kebetulan buka cabang di Jogja. Kadang ada juga yang base-nya di Jogja tapi pendirinya bukan orang asli Jogja gitu. Jadi kalau saya bilang ke depan ya kita harus push itu ya kan. Jadi biar orang Jogja sendiri jangan cuman pinter untuk kerja buat orang lain, tapi juga harus push untuk dia bisa bikin yang asalnya dari Jogja, asli Jogja, dan memberi dampak ke Jogja gitu. Sejauh ini kalau startup pun banyak yang sektornya bukan yang kayak memberdayakan ekonomi lokal, itu kan masih belum banyak ya. Kita mungkin juga lebih banyak seperti itu. Gitu. Ya mungkin ada ya kayak beberapa startup yang kategorinya ride hailing atau transportasi itu kemudian membuka lapangan kerja buat orang-orang yang asal punya motor bisa kerja gitu kan. Tapi itu baru satu sektor aja. Sektor-sektor kayak misalnya kayak UKM lah atau pedagang kecil atau ekonomi di daerah itu juga perlu ada dorongan juga. Dan ya harusnya yang paling ngerti itu orang Jogja sendiri ya. Jadi kalau ada orang Jogja yang kemudian bisa push untuk
bisa bikin perusahaan-perusahaan seperti itu, nah mesti dampaknya lebih gede lagi. Oke, Mas, kita udah sampai di sesi terakhir nih. Mungkin Mas Lutfi bisa sampaikan juga ini buat startup people yang lagi nonton, dan kira-kira nanti ke depan biar mereka termotivasi juga, tertarik untuk bisa expert di Python, dan juga teman-teman yang gabung atau udah expert bisa gabung di sini, silahkan bisa kasih motivasi atau mungkin tips gitu. Oke, jadi bisa dibilang sekarang kesempatan paling bagus ya kan. Bagi kita mau dimanapun, nggak harus pindah ke kota besar, nggak harus pindah ke Jakarta, nggak harus ke luar negeri, ya kan. Sekarang sedang ada concern ya, kenapa orang Indonesia pada pindah ke warga-negaraan ya. Itu sebenarnya nggak penting juga, nggak perlu juga sekarang, ya kan. Karena kita bisa tetap dapat penghasilan level luar negeri dengan di Indonesia. Salah satu kuncinya adalah kita harus punya skill yang memang secara global juga dibutuhkan. Jadi emang kemampuan untuk terus upgrade skill dengan skill yang marketable ya, yang secara global dibutuhkan, baik di sisi teknis, ya kan, programming atau desain, kemudian kemampuan untuk jualan online juga. Market tuh nggak cuma Indonesia ya. Kalau udah bisa pintar jualan di Indonesia, ngapain nggak sekalian jualan ke luar negeri? Begitu juga dengan jadi programmer atau desainer, kalau udah pintar banget levelnya Indonesia, ngapain cuma Indonesia aja? Harus ke luar negeri juga sekalian, ya kan? Jadi ini kuncinya, salah satu momen terbaiknya ada. Kemudian skillnya juga kalau ketemu dengan momentumnya, oke. Jadi kalau udah pintar, ngerti cara cari duit di luar negerinya, ini waktu yang paling tepat. Gitu. Oke, nggak usah nunggu-nunggu besok, ini waktu yang paling tepat. Thank you banget Mas Lutfi udah mampir ke Startup Clinic hari ini. Sukses untuk eventnya besok Sabtu. Salam buat teman-teman Python Indonesia yang regional Jogja ya. Terima kasih. Oke, Startup People, thank you banget udah gabung di Startup Clinic hari ini. Jangan lupa kalau kita pengen memperluas market kita harus perbaiki lagi skill kita, dan thinknya global ya, jangan skillnya cuma yang untuk lokal Jogja dan sekitarnya, kita harus mempersiapkan skill kita secara global. Oke, Dewi pamit, sampai ketemu di Startup Clinic berikutnya. Bye-bye. Perbarui